Shalom, halo guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang permainan sepak bola formasi 3-4-3. Formasi sepak bola 3-4-3 adalah formasi tim sepak bola dengan menggunakan 3 bek, 4 gelandang, dan 3 striker. Formasi sepak bola 3-4-3 bisa menampilkan skema menyerang dan bertahan yang seimbang. Skema penyerangan dari formasi 3-4-3 bisa menampilkan aliran bola yang beragam sesuai yang diinginkan tim. Skema pertahanan di mana 3 bek bisa menghalau serangan tim lawan, ditambah 4 gelandang yang bisa ditarik ke belakang untuk membantu lini pertahanan. Kelebihan dari formasi 3-4-3 adalah kelebihan formasi sepak bola 3-4-3 terletak pada 4 gelandang di mana dapat mengalirkan bola ke 3 striker dan dapat membantu pertahanan. 2 gelandang sisi yaitu gelandang kanan dan kiri bersifat fleksibel di mana posisinya bisa berubah-ubah atau posisi menjadi gelandang saat menyerang dan menjadi bek sayap saat bertahan. Sehingga pemain yang dipilih bisa bek sayap atau gelandang sisi murni, serta bisa mengubah formasi 3-4-3. Kelemahan formasi sepak bola 3-4-3 adalah terdapat pada 4 gelandang, di mana harus membagi konsentrasi antara menyerang dan bertahan sehingga cepat mengalami kelelahan. 3 bek akan kesulitan dalam menghadapi agresivitas dari sisi lapangan, di mana tim lawan dapat mengeksplor kelemahan dari formasi skema 3-4-3. Bisa menjadi lebih baik jika pelatih mampu memanfaatkannya dengan penempatan posisi pemain, pola permainan, dan juga postur pemain. Skema ini bisa menguras tenaga pemainnya, terutama gelandang yang harus naik dalam menyerang dan turun dalam bertahan, serta bek yang harus menghadang serangan tim lawan, baik di tengah maupun sisi lapangan menggunakan explosive wingback. Pola permainan formasi sepak bola 3-4-3 terkenal dengan gaya pressing yang ketat dengan intensitas serangan yang tinggi, sehingga tim yang menggunakan formasi ini biasanya meraup banyak gol. Formasi 3-4-3 untuk mengisi gelandang sayap, pemain harus memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang baik. Formasi 3-4-3 menempatkan 3 orang bek, 4 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Formasi menyerang dengan menempatkan 3 orang bek tengah dalam formasi 3-4-3. Hal ini memungkinkan keseimbangan dalam bertahan dengan tidak perlu menggeser bek sayap untuk berada di tengah. Apabila melakukan penyerangan dengan bek tengah 3, maka akan bergerak stabil saat menyerang dan bertahan pada posisi yang tepat. Ciri khas dari formasi 3-4-3 yaitu terletak pada 2 gelandang sayap yang memiliki 2 fungsi atau harus bertahan dan menyerang. Selain itu, 2 gelandang tengah yang berfungsi sebagai gelandang serang harus memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan serangan. Formasi dengan 3 orang penyerang depan akan bermain agak ke tengah sehingga memberikan keleluasan untuk 2 gelandang sayap membantu serangan dari sisi luar pertahanan lawan. Perubahan formasi 3-4-3 menghadapi tim yang menyerang, 2 bek sayap bisa bermain lebih ke belakang dan 2 pemain depan bisa mundur ke tengah sehingga menciptakan sebuah formasi 5-4-1. Perubahan formasi 3-4-3 pada saat melakukan penyerangan, 2 sayap akan terus membantu 3 striker di depan sehingga formasi akan menjadi 3-2-5 dengan 5 orang sebagai penyerang, memungkinkan daya serang akan menjadi lebih besar.